saya bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian se-Indonesia dengan pengembangan HOTS dan ICT pada praktikum kimia organik. Tentu banyak yang kecewa ya, kenapa bukan mata pelajaran saya gitu. Ini sekedar contoh saja, jangan khawatir. Kalau kita sekarang sedang bicara, kebanyakan itu orang mengejar-ngejar apa sih tujuan pendidikan masa kini di Indonesia ini, terutama pendidikan sains, tentu literasi sains. Lalu bagaimana ngukurnya? Dilihat dari keluasan konten dan penguasaan, mulai dari literasi dasar, teknik, isi ilmu pengetahuan, literasi masyarakat, dan aplikasi sosial. Kemudian, apa yang terjadi masa kini? Ini dia. Kita semua tahu kita berada pada era industri 4.0. Jadi apapun juga mesti mengarah kepada revolusi industri dan bagaimana industri 4.0 itu bisa mentransformasi kehidupan kita. Kemudian apa akibatnya? Maka akan muncul society 5.0. Jadi bagaimana mengoptimasi individu dalam kehidupan, dalam sosial masyarakat sebagai satu kesatuan. Kalau kita lihat gambar di sana, apa yang Anda semua lihat adalah keterhubungan antara manusia dan robot. Jadi tantangannya apa? Tantangannya justru Internet of Things Solution dan Artificial Intelligence. Wah, keren ya. Tapi sekarang kita dikejar-kejar juga oleh pembelajaran abad 21. Apa prinsipnya? Prinsipnya 4Cs. C-nya apa saja? Ada critical thinking and problem solving, ada creativity and innovation, ada communication and collaboration. Jadi secara garis besar, maka kita akan sampai pada bagaimana sih hubungannya masyarakat dengan sains ini. Di sini kita dibingkai oleh berpikir kritis, berpikir kreatif, dan keterampilan komunikasi. Di dalamnya banyak bahannya. Ada bahan web, itu menghasilkan data. Bahan web menghasilkan pemodelan komputer. Jadi di dalamnya ada otoritas, mata uang, sudut pandang, ada analogi. Kemudian kalau kita bicara tentang konsep, maka kita selalu ingat peta konsep. Wah, Ibu Lili katanya senang sama peta konsep. Sebab di situ saya mulai berkiprahnya di peta konsep. Kemudian kalau kita bicara sains, banyak yang berubah. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim jangka panjang. Sekarang kita di pertengahan tahun, biasanya kita kan akan bertemu dengan masa yang betul-betul panas. Tapi di tengah-tengah itu kita bisa kejatuhan hujan. Dan hujannya hujan asam. Hujan asam ini di mana terjadi? Indonesia ini banyak kebanjiran pada masa kini itu. Jadi Nusantara kita itu sebetulnya kasihan deh. Di tengah musim panas, tapi kitanya banjir. Akibatnya kita mesti berpikir kreatif. Apa yang terjadi? Di sana kita akan melihat adanya layanan belajar dan berupa praktek, berupa laporan, email, makalah, aktivitas. Dan sekarang dengan adanya COVID-19, maka kita harus juga berjuang untuk belajar online dan offline secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri. Jadi justru di sini perlunya, apa perlunya HOT
dan ICT untuk mengatasi tantangan masa kini itu. Ada beberapa hal yang perlu jadi catatan kita. Ada pengembangan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Ada menghubungkan sumber-sumber web dengan data. Data apa saja? Data otoritas, data keuangan, sudut pandang. Lalu menggunakan komputer harus. Dulu mungkin banyak orang yang begitu ketakutan menggunakan komputer ini. Sekarang harus. Jadi tidak ada salahnya juga, justru matematika itu harus, logika itu harus. Karena di sana kita ketemu dengan pemodelan komputer. Sains kita ketemu dengan pemanasan global, yaitu perubahan iklim jangka panjang, ada hujan asam, dan lain-lain. Bisa memunculkan kemampuan berpikir kreatif. Bagaimana kita escape? Kita lari dari semua itu? Bukan. Kita menghadapi semua itu dengan keterampilan komunikasi yang melibatkan layanan belajar. Apa sih HOTS itu? Apa pedas? Oh bukan. Higher Order Thinking Skill. Itu terdiri dari beberapa model berpikir tingkat tinggi yang termasuk di dalamnya adalah pemecahan masalah atau problem solving, ada pengambilan keputusan atau decision making, ada keterampilan berpikir kritis, critical thinking, ada keterampilan berpikir kreatif, yaitu creative thinking, dan keterampilan berpikir reflektif, yaitu reflective thinking. Karena itu kita perlu literasi HOT dan ICT. Bagaimana caranya supaya kita literate dalam HOT dan ICT? Yang pertama, ini dasar dulu ya, harus membaca aktif. Kita banyak sekali siswa, guru, pengajar, kurang suka membaca. Itu yang menyedihkan. Nah sekarang dikejar Anda itu semuanya. Itu harus belajar membaca aktif. Lalu mempertanyakan literatur dan informasi ini. Mengenal opini dan reaksi dan karakteristik dari pembaca. Kemudian untuk berpikir, kita mesti berpikir terbuka. Analisis, evaluasi, kreasi. Jadi analisis perubahan, analisis perasaan. Maka harus kita kenal juga literasi informasi. Yaitu proses transformasi di dalam hal menemukan, di dalam hal memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk pribadi, bukan hanya untuk pribadi, namun untuk sosial dan untuk global. Kita jangan sampai selalu ketinggalan dengan negara-negara lain. Kemudian, literasi fundamental dalam memecahkan masalah yang meta. Meta keterampilan dan antardisiplin. Melakukan observasi, analisis simbol model, perbandingan pandangan, asesmen yang setiap saat berkembang, dan kesimpulan yang mandiri. Sekarang saya ajukan praktikum. Mengapa praktikum itu penting? Pentingnya praktikum ini karena pembelajaran melalui praktikum dianggap sebagai dasar untuk belajar kimia sebagai ilmu. Karena sebagian besar ilmu kimia itu berkembangnya bersumber dari eksperimen. Jadi praktikum itu menanamkan kebiasaan mahasiswa berpikir, terutama berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Praktikum perlu bertolak dari prinsip atau konsep dari materi yang tertentu. Jadi bukan asal berpraktek saja, tapi materinya apa dulu. Kemudian praktikum ini mengembangkan inquiry mahasiswa. Ini yang seringkali ditinggalkan oleh dosen, oleh pengajar, oleh guru. Jadi layaknya tidak merupakan proses verifikasi. Kebanyakannya verifikasi. Dicoba apa yang sudah ada seperti buku resep masak. Nah, dalam hal ini, inquiry juga penguasaannya harus bertahap dari yang sederhana sampai yang kompleks. Praktikum itu bisa melatih untuk mengembangkan keterampilan proses sains yang penguasaannya
juga bertahap. Ini sebagai contoh adalah praktikum kimia organik dasar, yaitu di semester 3 atau semester 4 di perguruan tinggi. Kenapa saya membahasnya yang di perguruan tinggi? Karena selama ini jarang orang yang ingin memajukan pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi seolah-olah yang sudah lama itu ya sudah standar lah seperti itu gitu ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak peserta untuk melihat kembali bahwa praktikum kimia organik dasar di S1 ini pada masa lalu, mungkin juga sampai masa kini, masih ada. Jelas masih ada. Dan semesternya masih di semester 3 atau semester 4. Tekniknya biasanya offline. Tujuannya biasanya cuma mengenal senyawa organik, lalu membelajarkan keterampilan ekstraksi, kromatografi, rekristalisasi, dan lain-lain. Jadi berpikirnya itu termasuk berpikir rasional atau lower order thinking skill. Apa saja indikatornya? Bisa membandingkan, bisa menganalisis, bisa menyimpulkan, sudah puas gitu dengan cara seperti itu saja. Pendekatannya katanya, oh inquiry terbimbing, keren. Tapi biasanya contohnya coba identifikasi gugus fungsi. Caranya ya verifikasi lagi. Misalnya ikatan rangkap bisa diidentifikasi dengan brom. Lalu keterampilan isolasi dipisahkan saat yang terjadi. Lalu pemisahannya pakai kromatografi, pakai rekristalisasi kalau itu padat. Kemudian keterampilan proses sainsnya, apa yang terlibat? Membuktikan, karena hanya pakai spot test. Membedakan, jadi kalau berapa senyawa dan gugus fungsi yang berbeda, maka dibedakan dengan spot test itu. Kemudian terampil melakukan pemisahan. Melalui apa? Kromatografi. Coba saya ajukan cara baru di praktikum organik dasar untuk di perguruan tinggi ini. Adanya di S1, lalu harus berbasis proyek, terdapat di semester 3 atau semester 4, tekniknya bisa offline, bisa online. Pendekatannya inquiry bebas. Jadi tujuan praktikumnya itu mulai dari sintesis zat warna organik, ekstraksi menggunakan sifat asam basa zat yang dihasilkan, memisahkan hasil reaksi dan menentukan randemennya, lalu melibatkan tri-level chemistry concept. Jadi bisa menjelaskan setiap proses itu dari segi makroskopiknya, submikroskopiknya, dan simboliknya. Maka keterampilan berpikir yang ditanamkan melalui perkuliahan praktikum ini adalah pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berpikir reflektif, dan pengambilan keputusan. Jadi sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi bisa masuk ke dalam praktikum ini. Keterampilan proses sainsnya apa? Itu merumuskan masalah, menyusun hipotesis, kemudian menerapkan konsep atau prinsip, memilih dan menggunakan alat, bahan, prosedur percobaan, lalu melakukan percobaan, memprediksi hasil, dan mengkomunikasikan hasil. Cukup lengkap. Tentu Bapak Ibu sekalian berpikir, wah berapa lama dilakukannya. Karena dia project based, kan tidak usah satu kali tampil langsung selesai. Tentu ada waktunya. Namun semua kemampuan itu bisa dicapai. Kita lihat langkah-langkahnya. Senyawa yang paling bisa diamati itu adalah zat warna organik. Di sini kita pilih senyawa azo. Kenapa senyawa azo? Bagaimana pembentukan senyawa azo?
dari ciri senyawa pembentuk dan alat dan bahan serta prosedur pembentukannya. Lalu tantangannya adalah tulis persamaan reaksi pembentukan senyawa aso. Ini dicari dari buku teks, dari jurnal praktikum, dari hasil jurnal-jurnal penelitian orang. Biasanya bahan dasarnya itu sederhana, cuma anilin, lalu menggunakan diasokopling. Keterampilan berpikir kritisnya membuat inferensi, yaitu menginduksi, mendeduksi. Jadi mengapa sekali lagi dipilih senyawa aso? Keterampilan proses sainsnya adalah merumuskan masalah, berhipotesis, dan merencanakan percobaan. Ini keterangannya, bahwa dipilih senyawa aso karena murah, jadi tidak mahal. Zatnya itu stabil karena zat padat. Lalu warna-warnanya menarik. Jadi begitu orang masuk ke kimia organik, wah tantangannya itu begitu menyenangkan. Jadi bahan dasarnya tuh sederhana gitu dari anilin dan turunan nitroanilinnya. Jadi senyawa N di sana yang nanti menyambungkan gugus-gugus. Dan kenapa aso itu ada gugusnya itu adalah cincin bensin. Itu bisa terkait satu sama lain. Nah, di sana ada dua contoh, misalnya ada nitroanilin, bisa jadi pararet. Ada anilin saja, bisa jadi methyl yellow. Jadi dari namanya saja kita sudah tahu, itu pasti warnanya itu sangat mencolok. Ini reaksi asokopling, kalau diingat-ingat lagi. Nanti teman-teman yang fisika pada marah sama saya. Karena ini sulit katanya pemahamannya. Jadi ini memang untuk kimia, untuk Bapak Ibu yang fisika silahkan pilih ya praktikum yang kira-kira cocok untuk S1 itu apa, lalu rencanakan seperti ini. Nah, dari mana kita peroleh reaksi asokoplingnya ini? Mahasiswa yang cari, bukan kita carikan. Jangan dibahas di kelas. Itu tidak mendorong orang untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau mau mendorong orang berpikir tingkat tinggi, terutama berpikir kritis, dicari sendiri oleh mahasiswanya. Jadi tantangannya itu sangat kuat untuk mereka fight, bertempur gitu, melawan tantangan dari tugasnya. Kenapa dipilih senyawa aso? Pewarna aso ini ternyata green chemistry. Jadi ada di dalam alam, misalnya indigo plant, ada di indigo blue, ada Mediterranean sea snail, jadi cangkang dari snail. Itu dark purple, kan bagus sekali warnanya. Andialisarin, bitrate, ini dalam tumbuhan juga, di meadow. Jadi hal yang berikutnya itu adalah dia ramah lingkungan. Jadi jangan kita bicara kimia organik yang justru mencemari lingkungan. Kalau ramah lingkungan kan bisa didegradasi oleh zat-zat di dalam alam. Kemudian langkah berikutnya, kalau sudah ketemu bagaimana cara mereaksikannya, lakukan sintesis itu. Lalu dipandu dengan prinsip apa yang diterapkan, alat, bahan, prosedur mana yang dipilih. Bila mana zat yang disintesis itu terbentuk, jangan-jangan kita sudah merefluk lama-lama terus kapan ya terjadinya, kan tidak jadi, lucu kan. Nah lalu bagaimana membuat variasi percobaan? Sepanjang dia melakukan percobaan, sepanjang mahasiswa itu berpikir, ini bisa dimodifikasi bagaimana supaya terjadinya lebih cepat dan jadi waktu singkat, jumlahnya banyak, itu yang diinginkan. Kemudian bisa dianalisis hasilnya itu dengan mudah. Jadi di sana kita memecahkan masalah, bisa mengambil keputusan kapan mau dilakukan, kapan mau berhenti, kapan mau dilanjutkan. Nah itu pengambilan keputusan atau decision makingnya ada di sana.
Lalu berpikir kritis, membangun keterampilan dasar, yaitu meneliti. Bisa mengatur strategi dan taktik. Itu bisa bertindak, bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu di dalam praktikum itu mahasiswa harus melakukan hal itu. Jadi jangan menyendiri, seperti itu. Berpikir kreatifnya, flexibility, seperti yang tadi ya. Lalu elaborasi, jadi bisa menjelaskan semua proses yang terjadi. Kalau bisa ditangkap, pada fase mana dia punya senyawa yang dapat ditangkap. Lalu yang tadi, originality, kita mesti menemukan model proses yang seperti apa yang baru. Sehingga keterampilan proses sainsnya itu adalah menerapkan konsep atau prinsip, bisa memilih dan menggunakan alat, bahan, prosedur percobaan, kemudian bagaimana melakukan percobaannya, kemudian apa yang diamati. Ketika mengamati itu langsung diprediksi. Oh, ini akan terbentuk sekian banyak zat. Jadi jangan sampai dia terurai lagi karena kelamaan mereaksikannya. Lalu interpretasi hasilnya, betul apa tidak? Karena reaksi organik itu banyak cabangnya seperti kita tahu ya. Nah, karena itu kita perlu berkomunikasi. Dalam melakukan sintesis ini, perlu dilakukan prediksi dulu. Kalau zaman dulu kan katanya kalau membuat hasil itu sekian resep katanya. Jadi sekian banyak reaksi supaya hasilnya banyak. Padahal sekarang tidak perlu begitu, sesedikit mungkin justru. Karena harus diramalkan dulu menggunakan software, ChemOffice. Sehingga dapat ditentukan reaksi yang dipilih yang mana, lalu jalannya yang mana. Untuk analisis prosedur percobaan, untuk reaksi sintesis senyawa aso, dilihat segi waktu reaksinya dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dari jurnal hasil penelitian. Jadi sudah terbiasa mahasiswa tingkat 2 itu membaca jurnal hasil penelitian. Jadi jangan diberikan oleh dosennya. Sehingga berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, coba dicari kreasi baru dari percobaan agar memperoleh hasil yang lebih baik dari segi jumlah kristalnya berapa banyak, waktunya berapa lama. Langkah berikut apa? Langkah berikut itu isolasi hasil percobaan. Bagaimana memisahkan hasil reaksinya? Menggunakan kromatografi bisa dengan berdasarkan sifat asam basa zat, dapat memilah kromatografi apa saja, bisa kromatografi kolom, kromatografi lempeng tipis. Lalu eluen yang digunakan bisa etil asetat, bisa metanol. Maka berpikir kritis yang dikembangkan di sana adalah membangun keterampilan dasar, yaitu meneliti, mengatur strategi taktik, yaitu bertindak, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian apa lagi yang berkembang? Di sana berpikir kreatif. Di sini kita tekankan jangan fluensi dan flexibility, nggak usah, tapi langsung cat ke elaborasi dan originality. Itu yang justru harus dikembangkan oleh mahasiswa kita sebagai orang-orang masa depan, terutama originality. Kita mesti ketemu sesuatu yang baru. Dengan itu kita bisa dalam keterampilan proses sainsnya itu bisa menerapkan konsep dan prinsip, bisa memilih dan menggunakan alat, prosedur percobaan, melakukan percobaan, bisa mengamati, memprediksi, dan menginterpretasi hasil, serta berkomunikasi. Apa keterangannya? Bahwa pemisahan hasil percobaan ini bisa menggunakan kromatografi, menggunakan sifat asam basa senyawa. Dalam percobaan ini ada unsur keterampilan yang menentukan RF itu seperti apa, dan itu dikaitkan langsung dengan teori dasarnya. Tabel ini bisa digunakan. Jadi saya pilihkan beberapa senyawa yang namanya ada di sana, rumusnya ada, lalu pelarutnya atau eluennya ada, kemudian kepolarannya secara TLC atau KLT, dan ekstraksi.
sifatnya asam, basa, dan netral. Jadi itu bisa terpisah nanti satu sama lain kalau itu tercampur. Kemudian bagaimana menentukan bahwa amin itu lebih basa, lebih kuat daripada dan nukleofil daripada senyawa organik netral lainnya. Karena apa? Karena ada pasangan elektron bebas pada N. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah zat yang dihasilkan secara teoretik, yaitu menimbang zat yang diperoleh, menentukan randemennya. Ini kapan diperoleh? Kalau kita sudah menghitung berapa banyak zat yang kita reaksikan dan yang diramalkan akan menghasilkan berapa banyak zat warna yang diperoleh. Lalu bagaimana supaya randemennya itu paling banyak? Di sini dibangun berpikir kritis, membangun keterampilan dasar, mengatur strategi dan taktik, yaitu bertindak, berinteraksi dengan orang lain, berpikir kreatif, yaitu elaborasi dan originality, berpikir reflektif, yaitu mensintesis dan menciptakan solusi, aplikasi solusi, dan merefleksi. Di sini juga terjadi pengambilan keputusan. Dan keterampilan proses sains yang dikembangkan adalah menerapkan konsep dan prinsip, memilih prosedur percobaan, memprediksi, dan berkomunikasi. Apa yang bisa dijelaskan dari langkah tersebut? Menimbang zat hasil kalau sudah dipisahkan. Melakukan rekristalisasi kalau ingin melihat bentuk kristalnya, bisa diamati di bawah mikroskop. Lalu melakukan uji, karena ini zat padat tentu titik lelehnya diuji. Kemudian memberikan saran, cara untuk melakukan percobaan pembuatan zat warna aso ini dari segi teknik percobaan berdasarkan keunggulan, keterbatasan percobaan yang pernah dilakukan. Nah, di sini terkait di dalamnya adalah berpikir reflektif, mensintesis dan menciptakan solusi. Lalu ada aplikasi dari solusi itu dan merefleksikannya. Jadi ke depan kita bagusnya kalau praktikum harus seperti ini. Dan itu ditemukan oleh mahasiswa yang melakukan praktikum, bukan oleh dosen. Tentunya dosen sudah tahu lebih dahulu karena dosen-dosen kan sudah mencoba lebih. Lalu mengajukan cara baru. Nah ini, di sini penilaiannya itu lebih bagusnya ada di sana. Untuk pembuatan zat warna aso, teknik pemisahan yang baru, atau rekristalisasi yang baru. Jadi di sini yang berkembang adalah keterampilan berpikir kreatif, yaitu originality. Itu yang selalu dikejar-kejar. Dan itu harus terbuka betul. Jadi kita bisa berpikir ketika kita mau melakukan praktikum dengan mahasiswa, maka dosen itu harus sudah melakukan sebelumnya dan sudah membaca jauh lebih banyak daripada mahasiswanya. Bagaimana kalau sekarang dalam masa pandemi COVID-19? Praktikum kimia organik dasar ini mesti online. Ini bisa dicapai kalau kita sudah membuat rekaman video tutorial. Tujuannya adalah menguasai teknik-teknik dasar praktikum kimia organik. Bagaimana caranya? Kalau itu keterampilan keterampilan secara langsung ya. Karena ini tantangannya itu harus online, maka harus pengamatannya itu jelas betul. Ketika pembuatan senyawa aso, bagaimana cara mengekstraksi dengan corong pisah? Bagaimana cara melakukan kromatografi kertas atau kromatografi lempeng tipis atau kromatografi kolom?
Itu masing-masing ada tekniknya sendiri-sendiri. Ini lebih baik itu sudah dilakukan oleh dosen atau asisten laboratorium dengan ketepatan yang betul-betul tinggi. Jadi jangan salah memberikan cara melakukan percobaan. Setiap teknik percobaan perlu diatur untuk dapat diamati oleh mahasiswa. Jadi ini caranya adalah ketika membuat video itu mana yang harus di-zoom, mana yang harus diamati betul dan diulang-ulang. Sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengundang mahasiswa berpikir kritis. Jadi setiap langkah itu mesti dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya mahasiswa bukan cuma nonton, karena ini bukan film, tapi bagaimana dia belajar supaya membangun pemikiran apa sih yang harus dipikirkan ketika melakukan percobaan ini. Sehingga diberikan pula tugas-tugas bagi mahasiswa untuk merekayasa percobaan dan teknik-teknik percobaan yang dilakukan untuk merangsang mahasiswa berpikir kreatif dan reflektif. Jadi kalau kemarin itu saya sudah cukup lama melakukan penelitian-penelitian yang berbasis berpikir kritis, tapi sekarang tantangannya justru sudah lebih maju. Jadi antara 2-3 tahun terakhir, saya selalu merancang pembelajaran itu harus menggunakan lebih dari satu macam berpikir tingkat tinggi. Jadi apakah itu kritis dan kreatif, atau kreatif reflektif, kritis dan reflektif. Jadi itu bisa dikombinasikan sejauh ini. Dengan demikian, kita lihat bahwa keunggulan praktikum yang berbasis ICT itu apa? Keunggulannya itu penggunaan zatnya sedikit. Jadi kita tidak perlu bersiap zat yang begitu banyak, bergudang-gudang. Tapi juga mahasiswa tidak menemukan zat berbahaya secara langsung, karena dia cuma mengamati. Kemudian percobaan yang dilakukan itu oleh para ahli yang disertai beberapa pertanyaan untuk merangsang higher order thinking skill-nya mahasiswa. Jadi jangan mahasiswa di syuting video sedang melakukan percobaan. Tapi bisa juga kalau yang itu. Tantangannya apa? Yaitu mahasiswa disuruh mencari kekeliruannya melakukan percobaannya, ada di mana. Jadi pengamatan itu bisa lebih jelas. Lalu bisa dilakukan berulang-ulang. Kan bisa diputar ulang ya videonya itu. Namun kita lihat ada kelemahan kalau praktikum berbasis ICT ini. Bahwa mahasiswa itu tidak dapat melatih keterampilan-keterampilan yang hands-on ketika bekerja di laboratorium. Jadi tidak cukup hanya 1 semester ini melalui ICT. Harus ada hands-on-nya karena ini adalah praktikum dasar untuk melangkah ke praktikum-praktikum lebih lanjut yang lebih sulit. Yang kedua, yaitu mahasiswa itu tidak mengenal secara langsung zat-zat kimia berbahaya dan perlakuan terhadap zat tersebut. Sehingga harus betul-betul ditekankan bahwa harus jelas perlakuannya harus bagaimana untuk zat-zat yang berbahaya. Di sini ada beberapa ilustrasi tentang pemisahan senyawa azo, yaitu pakai corong pisah dan pakai kromatografi kolom. Maka bisa disimpulkan bahwa pembelajaran kimia melalui praktikum itu untuk membentuk dasar berpikir saintifik mahasiswa, terutama berpikir tingkat tinggi atau HOTS mahasiswa. Praktikum ini biasanya dilakukan di laboratorium.
Dan praktikum dasar menggunakan sintesis dan analisis zat organik dapat membekalkan 4 kemampuan utama dalam kimia organik, yaitu rekristalisasi, ekstraksi, destilasi, dan kromatografi. Kemudian, praktikum kimia organik bila memerlukan ICT, yang tadi Chem Office itu, bisa mendukung, memperkuat teori-teori dasar mahasiswa. Dan praktikum organik dapat dilakukan offline maupun online. Jadi sekarang itu tantangan kita harus bisa diatasi. Maka praktikum berbasis ICT itu juga hati-hati karena dia memiliki kelemahan, tidak dapat melatih keterampilan-keterampilan hands-on dan tidak dapat memperkenalkan zat-zat berbahaya dan cara memperlakukannya. Kalau kita pikir-pikir bahwa sains tanpa kemanusiaan itu buta. Tetapi kemanusiaan tanpa sains lebih hebat lagi, adalah kosong. Demikian perbincangan saya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.